Justru ketika kita menghadap Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kita merasakan bagaimana kegentaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang kita lakukan, salah atau benar, karena Tuhan pasti berbicara kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Yang mau datang dan bercerita, bercengkrama dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Menceritakan apa yang sudah dia lakukan dan menerima suaranya. Bahwa apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Saudara, banyak orang percaya tidak memperdulikan rapot bayangannya. Dia tidak peduli rapot bayangannya merah atau tidak. Dia taunya hanya jalani hidup ini, memuaskan hatinya, menyukakan daging. Saudara, kalau saudara memang benar-benar meyakini betul, tidak ada lagi jalan pilihan buat kita untuk masuk pada api yang kekal, atau masuk surga yang kekal, di gerbang kematian nanti. Maka kita harus memperhatikan rapot bayangan kita masing-masing, saudara. Kenapa dikatakan tidak ada pilihan? Betul, saudara dan saya tidak ada pilihan untuk menghindari yang namanya kehidupan kekal. Umur saudara, umur saya, kita sudah dibatasi. Setiap kita umurnya paling 70 tahun sampai 90 tahun. Itu pun kalau kuat. Dan tidak sedikit, banyak sebelum umur 70 tahun mereka sudah pulang dulu. Sudah masuk dan kepada panggilannya. Sudah meninggalkan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang namanya tidak ada pilihan. Buat kita tidak ada pilihan, kita pasti mengalami yang namanya kematian. Adakah ada saudara yang pasti dan yakin tidak akan pernah mati? Saya yakin pasti semua akan mengatakan, oh kita semua pasti mati. Nah, saudara, usia 70 tahun ini begitu singkat dan sangat-sangat singkat. Dan kita tidak ada pilihan untuk menghindari kematian tersebut. Saudara, siapapun tidak pernah bisa menghindari. Dan tidak ada pilihan mereka usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak ada pilihan saya usianya tidak mau bertambah. Tetap aja 1 tahun terus. Tidak ada. Tetap akan bertambah. Dan waktu tidak pernah berhenti. Waktu terus berjalan dari waktu demi waktu. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Bahkan tahun demi tahun. Terus berjalan dan terus bertambah. Saudara, kalau kita merenungkan justru semakin ya, waktu kita untuk tinggal di bumi ini yang semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin berkurang. Saudara, kita sadar sekarang tidak ada pilihan buat kita. Kita pasti masuk pada kekekalan. Kita semua pasti mengalami kematian. Kita semua pasti masuk pada gerbang kematian. Saudara, ini tidak ada pilihan buat kita semua. Kita pasti masuk di sana. Tetapi masih ada pilihan. Pilihannya adalah saudara mau masuk kepada api yang kekal atau masuk surga yang kekal. Saudara, ini baru pilihannya kita mau di mana. Tetapi untuk masuk gerbang kematian tidak ada pilihan, semua pasti masuk. Tidak ada yang bisa menghindar bahwa dia tidak akan masuk pada api yang tidak akan masuk pada kematian. Semua pasti mati. Ini tidak ada pilihan dan no choice buat kita semua, karena saudara dan saya kita pasti mati. Tetapi buat kita semua sekarang kita harus menentukan. Setelah kita mengalami kematian, kita mau masuk di mana? Kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal, atau kita mau dimurkai oleh amarah dan kesalahan kita. Saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya kita berkumpul di langit baru dan bumi yang baru. Maka dari itu kita harus sadar betul bahwa hidup kita yang kita jalani ini hanya sekali. Dan tidak ada pilihan buat kita. Kalau zaman dulu saudara, ketika kita bersekolah, tidak pernah ada rapot bayangan. Kita terima rapot langsung, naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus. Tapi saat ini, kalau kita melihat anak-anak kita mungkin ketika mereka bersekolah, sebelum mereka mengalami masa naik-naikan kelas, pasti mereka menerima rapot bayangan terlebih dahulu. Nah, ketika mereka terima rapot bayangan, banyak yang merah, banyak yang jelek, pasti bisa banyak guru les dipanggil untuk masuk ke dalam rumah dan mengajarkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita tidak ada pilihan, kita pasti masuk kematian. Tetapi kita harus bisa memiliki rapot yang bagus. Sebenarnya saudara dan saya, kita punya rapot bayangan.
tanpa kita sadari. Saudara dan saya punya rapat bayangan. Justru banyak orang percaya tidak pernah peduli dengan rapat bayangannya. Banyak orang percaya tidak pernah memperhatikan rapat bayangan tersebut. Dari mana kita tahu rapat bayangan itu? Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, kita berdiskusi dengan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan, pelanggaran apa yang sudah kita lakukan, di saat itulah rapat bayangan kita Tuhan bacakan. Saudara, justru ketika kita menghadap Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kita merasakan bagaimana kegentaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang kita lakukan, salah atau benar, karena Tuhan pasti berbicara kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia, yang mau datang dan bercerita, bercengkrama dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, menceritakan apa yang sudah dia lakukan, dan menerima suaranya, bahwa apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Saudara, banyak orang percaya tidak memperdulikan rapot bayangannya. Dia tidak peduli rapot bayangannya merah atau tidak. Dia tahunya hanya jalani hidup ini, memuaskan hatinya, menyukakan dagingnya. Saudara, kalau saudara memang benar-benar meyakini betul, tidak ada lagi jalan pilihan buat kita untuk masuk pada api yang kekal, atau masuk surga yang kekal di gerbang kematian nanti, maka kita harus memperhatikan rapot bayangan kita masing-masing, saudara. Kalau kita mau masuk api yang kekal, ya biarkan saja rapot kita merah semuanya. Tapi kalau kita mau masuk langit baru dan bumi yang baru, berarti saudara dan saya, kita harus memperhatikan betul rapot bayangan kita. Supaya ketika kita menerima rapot yang sesungguhnya, pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, ketika kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bertakhta di sana, kita memiliki rapot yang bagus, yang tidak ada merahnya. Berarti kita harus mempersiapkan dari sekarang, saudara. 70 tahun umur kita, kita persiapkan. Jangan sampai ada yang merah dalam rapot kita. Berbicara yang merah berarti berbicara cara hidup kita, pikiran kita, apa yang kita lihat, perkataan kita, sikap dan perbuatan kita, semua harus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan jelas katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudara, banyak orang berkata tidak mungkin kita sempurna karena sempurna hanya milik Tuhan. Saudara, tapi kalau Tuhan sudah mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna, berarti Tuhan tahu saudara mampu, saya mampu, kita bisa hidup sempurna. Hanya masalahnya saudara mau atau tidak. Kita mau atau tidak untuk hidup sempurna. Kalau kita mau untuk hidup sempurna, berarti kita harus berjuang. Butuh proses. Kita harus menjalani proses ini terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Saudara kasih, mulai hari ini, fokus, lihat rapot bayangan kita. Apakah masih ada yang merah? Kalau masih ada yang merah, mungkin di pikiran kita yang tidak benar. Mungkin di mata kita yang tidak benar. Mungkin di perkataan kita yang tidak benar, mungkin di karakter kita yang tidak benar. Ketika kita menyadari betul bahwa ini merah, berarti kita harus berjuang. Kita harus memperbaikinya dengan keras. Memang tidak enak, memang menyakitkan. Ketika orang lain mungkin bisa menikmati semaunya dia hidup, tapi kita tidak bisa semuanya kita hidup. Karena saudara dan saya, kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah ditebus dan dibayar dengan lunas. Saudara, kita tidak punya hak atas hidup ini. Hidup kita ini harus benar-benar kita serahkan sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita ini harus benar-benar dijaga kekudusannya, supaya kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Tidak ada pilihan, saudara. Kita semua pasti mati. Dan kita yang menentukan, kita mau masuk api atau mau masuk surga yang kekal. Saudara, itu semua ditentukan sekarang, bukan nanti. Ketika kita mungkin sudah lemah, mungkin sudah tua, mau mati, baru kita berkata ya, baru kita bertobat saja, baru kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Tidak, saudara, selama ini kita berpikir bahwa kita terima Tuhan, kita diselamatkan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosamu dan dosaku memang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita masa lalu, dosa kita sekarang, dan dosa kita yang akan datang sudah dibayar lunas dengan darahnya. Tetapi saudara, karakter dosamu dan karakter dosaku, Tuhan tidak pernah bayar lunas. Karakter dosamu dan karakter dosaku, justru kita yang harus membayarnya. Kita yang harus memikulnya. Kita yang harus menebusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, kami mengajak saudara, mari kita harus berjuang, kita harus berusaha memikul salib kita, memikul segala tanggung jawab kita, membawa hidup kita supaya kita bisa masuk ke surga yang kekal, supaya kita bisa masuk di mana Tuhan janjikan kita berkumpul di sana. Saudara dikasihi, mari periksa rapat bayangan kita. Setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan, setiap hari kita bertemu dengan Tuhan, kita berdialog, kita berkontemplasi. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Adakah kita bawa hidup kita untuk menyukakan dan menyenangkan hatinya? Karena kita menyadari betul saat ini, tidak ada pilihan lain lagi. Kita semua pasti mengalami kematian. Dan kita harus menentukannya sejak saat ini, yang sangat singkat, 70 tahun. Dan tidak terasa, kita harus tentukan mulai sekarang. Kita mau masuk di api yang kekal atau surga yang kekal. Pilihan ada di tangan saudara, dan tidak main-main untuk hal ini. Saudara akan mengalami kegentaran yang luar biasa ketika melihat api yang kekal. Saudara akan mengalami kegentaran yang luar biasa ketika berhadapan dengan Tuhan. Saudara, mari kita ambil keputusan. Kita fokus pada hidup kita saat ini, 70 tahun ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.